Hai Locokers, pada video kali ini Loka Komik akan menyampaikan alur cerita dari manga Blue Lock, sebuah manga karangan Muneyuki Kaneshiro yang bergenre sport dan bertema sepak bola. Manga ini menceritakan tentang sebuah proyek sepak bola yang bertujuan untuk menciptakan striker terbaik di dunia. Manga Blue Lock juga syarat akan persaingan antar karakter. Tidak hanya itu, perkembangan antar karakternya terbilang sangat runtut dan berdasar. Ya, meskipun dalam pertandingan terlalu banyak dialognya dibandingkan dengan actionnya, namun overall manga ini dieksekusi dengan sangat-sangat rapi dan sangat seru tentunya. Buat kamu semua yang penasaran dengan manga Blue Lock dan karakter utama tercinta kita, Isagi Yoichi, jangan khawatir, pantengin terus videonya dan jangan di skip-skip. Rasa kesuwen, taruh bantal dan pelu guling. Kita masuk ke pembahasannya. Let's go! 何度でも Cerita bermula dari seorang anak muda bernama Isagi Yoichi yang kala itu sedang bermain bola dalam turnamen SMA tingkat nasional. Kala itu Isagi yang berposisi sebagai seorang striker mendapatkan kesempatan emas di depan gawang. Karena kurangnya jiwa egois sebagai seorang striker, Isagi bukannya menendang bola ke mulut gawang, melainkan mengoper bola kepada rekan satu timnya. Dan alhasil rekan satu timnya pun gagal mencetak gol. Sebenarnya keputusan Isagi itu sudahlah tepat, namun bukan itu yang dibutuhkan oleh seorang striker yang haus gol. Egoisme dan insting yang tajam adalah salah satu syarat wajib menjadi seorang striker terbaik. Hasil tendangan rekan satu timnya pun membentur mistar gawang dan kemudian bola pun beralih penguasaan kepada tim lawan. Kira Ryosuke, seorang bintang sepak bola dan digadang-gadang sebagai seorang striker yang jenius, sekaligus adalah lawan dari Isagi Yoichi, mendapatkan peluang emas di mulut gawang yang mampu diselesaikannya dengan baik menjadi gol. Gol tersebut sekaligus juga membawa kekalahan bagi tim Isagi. Isagi pun terlihat depresi atas peristiwa tersebut dan seluruh tim pun juga bersedih. Andai saja saat itu dia tidak mengoper bola dan langsung menendang ke gawang, maka kejadiannya tidak akan seperti ini dan kemungkinan timnya berkesempatan menang sangatlah terbuka lebar. Sesampainya di rumah, Isagi pun disambut oleh keluarganya dengan senyum hangat dan makanan yang sudah dihidangkan. Kemudian orang tua Isagi memberikan sebuah surat undangan dari Asosiasi Sepak Bola Jepang. Isagi pun merasa keheranan bagaimana mungkin dia dari tim yang kalah diundang oleh Asosiasi Sepak Bola Jepang. Kemudian keesokan harinya pun Isagi datang memenuhi undangan tersebut. Namun sesampainya di sana dia kaget karena bertemu dengan Kira Ryosuke yang dahulu menjadi lawannya saat di kejuaraan nasional. Kira pun dengan tegas memuji permainan Isagi yang sangat apik. Kemudian tidak lama berselang mereka pun masuk ke dalam aula undangan. Sesampainya di dalam, mereka pun terkejut karena banyak striker-striker kelas SMA di Jepang dikumpulkan menjadi satu di dalam aula tersebut. Tidak lama berselang, muncullah seorang pria bernama Eigo Jinpachi selaku penanggung jawab acara tersebut. Eigo Jinpachi menuturkan bahwa dia telah mengumpulkan 300 striker terbaik di seluruh penjuru Jepang dan akan diasah menjadi striker dunia di dalam proyek yang bernama Blue Lock. Dalam pidatonya, Eigo Jinpachi juga mengejek beberapa aspek yang ada dalam dunia persepakbolaan Jepang, sekaligus dia mengejek tentang masa depan sepak bola Jepang. Awalnya terdapat beberapa striker yang tidak terima dan menolak ikut serta dalam proyek tersebut. Ada yang tersinggung dengan ejekan dari Jinpachi Eigo dan ada juga yang terikat dengan kejuaraan nasional tingkat SMA yang sedang diadakan. Setelah itu, Eigo Jinpachi menyampaikan bahwa para striker yang ada di sini belum memiliki sebuah egoisme dan insting golnya pun masih tumpul. Para striker belum mampu membuat keputusan-keputusan terbaik di depan gawang.
Dari perkataan tersebutlah banyak striker yang memutuskan untuk mengikuti seleksi proyek besar ini, termasuk Isagi Yoichi dan Kira Ryosuke. 俺はストライカーだ。 Kemudian seluruh peserta yang memutuskan untuk ikut serta dalam proyek Blue Lock dibawa pada markas besar proyek Blue Lock. Sesampainya di sana, Isagi pun masuk ke dalam ruangan yang telah ditentukan, yaitu ruangan Z. Ternyata Kira Ryosuke juga berada di dalam ruangan yang sama dengan Isagi. Di sana juga terdapat beberapa striker dari SMA lain dengan karakter yang berbeda-beda. Kemudian tidak lama berselang, Eigo Jinpachi pun muncul melalui layar yang tersedia di dalam ruangan tersebut dan mengatakan bahwa tes masuk Blue Lock akan dilakukan dalam ruangan ini. Aturan tes masuk ini sangatlah simpel. Pemain yang paling terakhir memegang bola hingga waktu yang telah ditentukan usai akan tersingkir dengan sendirinya dari proyek Blue Lock ini. Tidak lama berselang, penyisihan pun dimulai. Pemain pun saling menendang ke arah pemain lain. Hantam-menghantam bola pun tidak terelakkan. Di tengah proses seleksi masuk Blue Lock ini, seorang bernama Bachira yang dari tadi tertidur selama proses pengumuman kini terbangun. Dia mulai merebut bola dari Isagi dan mengincar Kira Ryosuke selaku pemain berperingkat terbaik di ruangan tersebut. Karena berulang kali gagal mengincar Kira, Bachira yang di luar dugaan ternyata mengoper ke Isagi dikala waktu tersisa tinggal sedikit. Isagi yang mulai panik dan mendapatkan operan dari Bachira tiba-tiba seperti dirasuki makhluk dari dunia lain. Tanpa ragu, Isagi pun menendang bola dengan sangat keras ke arah kepala Kira Ryosuke secara tidak terduga. Kira pun tersungkur dengan hidung yang bercucuran darah. Atas kejadian tersebut, Kira Ryosuke, sang striker yang dikatakan jenius, harus tereliminasi oleh Isagi yang notabene teman dekatnya sendiri sejak masuk ke Blue Lock. Serta Kira pun juga kehilangan hak untuk bergabung dengan timnas Jepang selama-lamanya. Kemudian, setelah tersingkirnya Kira Ryosuke, Isagi pun melanjutkan pelatihannya bersama 11 orang pemain yang lolos seleksi tahap pertama menjadi tim Z. Di sana, skill dan kekuatan fisik mereka dilatih dengan fasilitas yang sangat mumpuni. Termasuk mereka mendapatkan baju canggih yang mendukung perkembangan fisik mereka dan memberikan informasi mengenai peringkat setiap pemain di Blue Lock. Dalam pelatihan tersebut, Isagi pun bertemu dengan Bachira dan menanyakan mengapa dia mengoper bola kepadanya saat proses seleksi masuk Blue Lock berlangsung. Bachira pun menjelaskan bahwa dia percaya kepada Isagi akan menendang bola tanpa ragu kepada Kira Ryosuke. Lebih lanjut, Bachira pun mengatakan bahwa Isagi memiliki monster yang ada di dalam dirinya. Setiap pemain terbaik di dunia memiliki monster yang ada dalam dirinya, begitu menurut penuturan dari Bachira. Dan hal itulah yang membuat Bachira Meguru percaya kepada Isagi Yoichi. Setelah proses pelatihan usai, para pemain pun masuk ke dalam ruangan tim Z. Dan tak lama berselang, si makhluk namek rendahan Eigo Jinpachi ini muncul kembali dan mengatakan bahwa dari semua tim yang berada di Blue Lock, tim Z lah yang paling buruk dari statistik teknik sepak bolanya. Kemudian, Eigo Jinpachi mengarahkan dan memotivasi mereka untuk terus mengasah skillnya agar mendapatkan peringkat teratas di Blue Lock. Eigo Jinpachi pun mengumumkan seleksi tahap pertama dimulai dengan pertandingan antar tim.
Nah, demikian alur cerita manga Blue Lock Part 1. Untuk video alur cerita ini diupdate secara berkala setiap minggunya dan jangan sampai kelewatan. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti video kami dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di next video. Bye bye.